sallallahu alaihi wasallam afdal dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya namun insyaallah min al-aminin ij'alillahu man thawaba qira'atina hadiyatin ya rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dhurriyyatin salihatin ضمن أرواح آبائنا وإخواننا الأنبياء والسليمان بالمن والصحابة والتابعين بإحسان بالدين ومن أرواح جميع الأولياء والشهداء الصالحين من مشارق الأرض المغاربة من أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا جنة حق عندي أن الله من الجنة أرواح مختصر والجسد أباك التسبيح التابع اللهم يا الله بلغ مقاصدنا بلغ مراد بلغ هوائنا بلغ نيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى وسلم يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين آمين الفجر خصوصا الشهر الرجال والشهر الرجال في الأرواح والإبراتك والإنسان الرجال وولي فوقنا ويشهد رحمه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Halaman 22. Ingat-ingat garis ke 7 dari atas, garis ke-7 dari atas. Qala sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسند متصل المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سووا صفوفكم وحذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم. Sawwu, lurus sufufakum, barisan kalian. Suruh baris yang rapi. Wa'anu baina manakibikum, rapatkan, luruskan pundak-pundak kalian. Kita kalau ngerapetin pundak kayak aneh ya. Indonesia masih lega gak sono pundak udah rapat-rapat gitu ya. Padahal kata Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, ini pekerjaan yang mulia sudah mulai redup. Kayaknya orang kalau dirapetin pundaknya, orang masih lega, rapat-rapat amat sih. Kayak kopi kan peredam sedikit. Ini sunnah yang sudah mati, meluruskan dan merapatkan. Walinu fi aidi ikhwanikum, berlemah lembutlah kalian bersama-sama saudara kalian. Jangan pada berebut kelingking tuh, orang yang direbut kelingkingnya geli. Masih ada aja itu. Jadi suruh luruskan, rapatkan pundak,
Ya, jangan terlalu megah. 4 imam Ahlus Sunnah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali itu sejengkal renggangnya dari mata kaki ke mata kaki, sejengkal. Jadi diri kita pas. Kalau bengkak, pundak bisa menyentuh nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Itu kita kalau di depan Ka'bah renggang dikit diserobot ya, serobot, default, permisi, ya masuk, udah masuk jadi. Depan Ka'bah masih hidup, masih pada nyempil juga, renggangnya jadi dikit masuk. Kita renggang nggak berani masuk, masih lega lah sono nyelip aja. Ini pekerjaan sunnah yang sudah mulai mati. Padahal itu untuk mengambil kekhusyuan. Wasudul khalala, dan merapatkan sela-sela yang seukuran anak kambing nyeplos. Ini dari barisan kita udah disebut-sebut oleh Allah sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum kita ngebrojol udah disebut-sebut dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Sholatuhu kasufufihim fil qital. Sholatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pasukan perang berani mati, lurus rapat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalikum masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Allah sudah sebutkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jidatnya besok kelihatan bersinar cerah. Jidatnya ada bekas sujud. Dan itu Allah ceritakan dalam kitab Taurat dan Allah ceritakan dalam kitab Injil. Jadi umat Nabi Muhammad nanti dipanggil di akhirat tatkala meminta syafaat, analah, saya yang berikan syafaat itu. No, ada simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi umat yang ngaku doang, sembahyang kagak, habis semua tanpa dihisab, semua jadi cikal bakal bahan bakar neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu, bahan bakarnya api neraka. Wa quduhan nasu, manusia jadi bahan bakar neraka. Yang mana? Yang pada kafir. Yang mana? Yang pada kagak wasbaya, biarkan jadi cikal bakal bara neraka. Biarin aja sekarang dia lagi belagu-lagu berani menentang apa yang Allah wajibkan. Besok pada masanya dibakar semua. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar neraka manusia dan bebatuan. Ayat lain, laqad zarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Aku akan penuhi jika bakal bahan bakar neraka dari bangsa jin dan manusia. Dari atas bayang subuh masih istiqomah kagak penuh. Oh, jika bakal bahan bakar neraka ini udah banyak. Jika bakal bahan bakar nerakanya udah banyak, apalagi tetangga. Ya, udah nggak ada berkah dah. Ya, nggak ada keturunan yang soleh-soleh dah. Nggak bakalan dah. Kalau mempermainkan perintah Allah, perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wait. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan yadkhulu fima bainakum, masuk di antara sela-sela kalian,
bimanzilati azafi yakni auladat misigor. Setan akan masuk jika kagak lurus, jika tidak menyentuh pundak, jika hati kita sedang lemah lembut, setan masuk melalui sela-sela barisan. Masuk sela-sela barisan. Yang mana yang dihantam? Orang yang hatinya sama saudaranya masih belekai. Orang yang hatinya sama saudaranya masih hasud. Orang yang hatinya sama saudaranya masih bermusuhan. Masih bermusuhan. Orang yang tukang sembahyang tapi hasud. Orang yang tukang sembahyang tapi sirik. Saudara yang dapat rezeki banyak diomongin yang jeleknya. Nah ini itu si setan masuk di sela-sela itu. Bukan bonggangan orang pada sembahyang itu. Kudu rapat banget kayak jarok, bukan. Hati. Maka kalau hati kita sudah ada perbedaan, terjadilah permusuhan walaupun orang itu tukang sembahyang. Kapan? Tar pada nyoblos partai. TKM ini kaosnya beda sama ono. Ono lo gini kan dia bukan sama gua. Pak Haji di RT sono. Kali sama gua kaosnya beda. Wah, Pak Haji kagak beres juga itu. Padahal itu pesta demokrasi seperti kita masuk. Ada yang pernah ONH plus gak? Belum pernah? Besok dah pada guru santol ya. Karena Gus Surantol berangkat ONH fulus. Di situ makanan berjejer, makanan roti semua, tapi beda-beda. Berjejer buah semua. Dari sini sampai ke sana 100 meter, buah semua. Masya Allah. Nah, di sini minuman semua tersedia. Mau apa? Berjejer semua. Kita yang mau tinggal pilih agama hobinya ini. Abang hobinya apa bang? Agama ini. Begitu kudu damai. Gue ikut partai ini, iya. Udah sampai kita jalan. Enak aja begitu. Ini beda kaos di sini sebaris. Golkar. Gue pusing kan ikut. Makanya sembahyang jangan pakai kaos partai. Ngeringin di belakang Allahu Akbar Golkar. Jangan pakai putih-putih sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih cerita sembahyang. Kalau masih hatinya berbulu, hatinya belum jernih, suruh belajar puasa Senin Khamis. Pikirin puasa perih amat berjaya belum ada. Berubah pikiran. Jangan-jangan tukang pemulung yang dari pagi sampai sore dia gendol-gendol anaknya di gerobak, dia belum ada. Oh begini dia nengan dari pagi belum sarapan. Terbuka, Masya Allah. Mulai hati kita lembut. Besok mah kalau gue ngeliat anak pemulung digendol-gendol pakai gerobak, gue bagi nggak enak banget perut lapar. Bagi ukuran sebungkus nih Pak, buat beli nasi 15.000. Belajar pagi biar hati kita lembut. Nah, pembelajaran itu agar kita sholat bareng-bareng jadi sama tatkala waladhdallin rabbil alamin. Amin. Aminnya bareng dapat rahmat. Malaikat malam, malaikat siang. Tadi udah aminin tuh. Tadi udah aminin tuh kita pada sembahyang. Karena kita aminnya bareng. Diaminin malaikat malam, diaminin malaikat siang. Allah berjanji, wahai malaikat rakib atid Jibril, ini umat Nabi Muhammad yang sholat subuh berjamaah. Kalau ada yang
aku ini orang subuh berjamaah, urusan kepadaku, kata Allah. Kurang hebat gimana? Jika engkau punya tugas mencabut nyawanya, maka catat dari Israel, catat hambaku umat Nabi Muhammad mati dalam keadaan husnul khatimah. Mau hari apa kek? Benar ya? Mau jam berapa kek? Yang penting meninggalnya husnul khatimah. Itu yang terbaik. Hari yang terbaik buat kita bukan hari Jumat. Hari yang terbaik buat kita bukan hari Jumat. Hari terbaik untuk umat hari Jumat. Hari terbaik buat kita mati dalam keadaan husnul. Di hari apa kan? Yang penting husnul. Itulah hari terbaik kita. Itu hari terbaik kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini digambarkan oleh baginda Nabi. Jangan sampai setan itu masuk seperti anak domba nyeplos dari kandang, nangkepnya kan susah. Udah nyeplos bukan lagi susah. Itu istilah, padahal setan menggoda hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau hatinya ikhlas ibadah, Allahu Akbar. Bacaan Fatihah imam kita dengerin, habis Fatihah amin kita baca Fatihah. Kita dengerin juga. Di antara persyaratan baca Fatihah buat si imam kok kudu kedengeran. Jangan di dalam hati baca Fatihah, jangan di mulut miming-miming doang. Jadi wajib kedengeran di telinga. Jangan baca Fatihah itu. Jadi wajib kedengaran Fatihah itu di telinga kita. Terjemahkan. Alhamdulillah. Dan kita belajar khusyuk di situ. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Kira-kira di hari mana dia tenang. Diterjemah. Ini setan. Kalau umat Nabi Muhammad sudah belajar khusyuk, dia nyerah. Yang menggoda udah kagak bisa. Dia nyerah. Besok begitu juga dia nyerah. Maka belajar. Dan kalau imam baca surah, kita dengarkan wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita dengerin, kita terjemah. Kalau kita di situ, setan sudah tidak bisa menggoda. Di mana kita fokus bacaan imam, kita dengerin, kita terjemah, setan nyerah. Yang begini mau goda kagak bisa. Besok dia nggak berani. Disitulah orang yang sholat khusyuk, sekadar orang bodoh kayak kita mendengarkan, menterjemah apa kita. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu, Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamd. Segitu terjemahnya gampang banget. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji milik Engkau. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Itu arti kita menerjemah Rabbana lakal. Pendek benar tersebut. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala pujian milik Engkau. Rabbana walakal hamdu. Kosong hati kagak khusyuk. Terjemah tuh. Allah mendengar hamba yang memuji, segala puji milik Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhana Rabbiyal A'la. Segitu aja kita ambil. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Wa bihamdihi wa terjemah lu kagak apa-apa. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi.
Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tambahan. Sekarang kita baca 3, tapi khusyuk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, maha suci Tuhanku yang maha. Namanya khusyuk tingkat bodoh kayak kita karena mendengar dan menerjemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa. Daripada Rabbi firli warhamni warhamni warzuqni wa'afu. Artinya apa? Kosong. Itu kulit, belum ada isi. Di hati menerjemah, ampuni dosaku, sayangi aku. Segitu ada khusyuk. Setan melihat hati manusia dan tadi dia bisa jeblos masuk ke dalam dada manusia. Alladzi waswisu nas minal jinnati wan nas, yang khusyuk nggak bisa digoda lagi. Besok dia takut. Yang model begini mah gua nggak bisa goda. Mudah-mudahan kita seperti itu, amin. Bisa khusyuk di dalam sholat. Mahal. Kalau sholat khusyuk boleh kita, ini Allah menerima laporan malaikat Raqib Atid. Ya, ini sholatnya bulan demi bulan, cakep amat, dibayar nggak? Dibayar nggak nih? Gawean siapa? Ini gawean kita. Kalau pengen dibayar mahal, bikin yang bagus. Maksud bagus itu tadi kudu belajar terjemah yang kita baca, kudu apalin tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Apa tadi ya? Abangnya kok tuh tahu-tahu sekupil apa itu? Hati kita dirongrong sama setan. Jangan dipelajarin, itu mah kagak penting. Katanya dia. Akhirnya sampai sekarang gimana saya syukur artinya tuh? Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Apa artinya ya? Bertahun-tahun kalau kita punya murid udah 50 tahun juga bisa kita kebuk sama, bukan dipukul sama rotan, dikebuk sama kasar itu gurunya. Nih pekerjaan ini kayaknya mahal. Kita baca, kita terjemah, mahal. Allah bayar mahal. Kalau pekerjaan kita jelek, dilaporin juga. Ya Rob, ini sholatnya bulan jelek amat. Nanti dibayarnya juga murah. Dan Allah gak ngambil untung. Semua pekerjaanmu aku bayar, aku balas. Dibalikin. Ini kejelekan, bukan gawean. Lu udah mencabut, emang dia rajin belajar, ngapalin. Bener gak? Dua yang ngapain banyak mama minum ke depan. Tuh, boleh lu jelek. Giliran terima mahal, ya Allah ini kan jelek amat. Gawean lo. Ini cerita sebanyak. Jadi kudu dipikirin matang-matang. Kira-kira buku yang segini 100.000 aku goceng. Iya, Sabinatus Shalah tuh beli, ini ada terjemahnya, apalin. Biasa kalau kita hafal terjemahnya, anak kita sini nih. Bapak pengen tahu, lalu sekolah di TPA bertahun-tahun. Lu baca dari Solid, baca anak kita. Artinya bagus. Lanjut, Allahu Akbar. Lanjut, Allahu Akbar kabira. Lanjut. Belum bisa. Lu bertahun-tahun itu aja gak ngerti. Kudu diperiksa Pak. Kudu diperiksa. Anak saya sekolah di TPA belum becus baca itu, guru somelin. Lu ngajarin apaan? Tentang usolin anak kagak ngerti. Tentang 17 rakaat anak kagak ngerti. Terjemah itu kagak becus ngajarin lo. Saya bilang gitu dulu.
Kan udah bayar. Gitu. Kalau saya kagak bayar gratis saya kayak berani ngomong ya. Ya, sadar tingkatkan. Mana itu? Nasihatnya. Jadi dia punya pendidikan lebih bermutu. Yang dimaksud besok giliran dia sudah balik sembahyangnya cakep, ada kekhusyuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kamu sembahyang khusyuk, tidak terganggu oleh was-was jin dan manusia. Fokus apa? Baca dengerin terjemah, baca dengerin terjemah sendiri. Oh, puntenannya 100. Celengan kita besok di akhirat. Sembahyang kita puntennya 100. Besok bayang lagi. Oh, puntenannya 100. Enak gak? Kalau sekarang di puntennya gimana punten ini? Udah bacanya kagak kedengaran. Hatinya kemana tahu? Aduh, lemparin udah. Gimana sembahyang kita? Ini perkara fikih penting banget. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan. Wa 'anil Barra ibni 'Azib radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti na'ihatta safi wa yusawwi baina suduril qaum wa manaqibihim. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di dalam mengatur barisan shaf untuk meluruskan antara dada-dadanya. Jadi dada-dada yang udurak di sudurikum. Apa? Meluruskan dada-dada satu kaum. Wa manaqibihim, dan pundak-pundak mereka lurus seperti pasukan perang. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan ada yang berubah. Rapat, lurus. Karena sungguhnya kalau kalian ada yang berubah, garata dadanya, garata tumitnya. Fatakhtalifu qulubukum, hati kalian pun begitu berbeda-beda, tidak merasa itu saudara, tidak merasa ini saudara, tidak merasa itu saudara. Kalau sudah berubah, tidak merasa saudara. Apa yang Nabi maksud? Kalau kita sama-sama usolli fardhu, kemudian di bahagian tahiyat, baginda Nabi menyatakan, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kita didoain sama Nabi biar jadi hamba-hamba yang soleh. Orang yang soleh, walaupun orang lain, kalau ada 2 kalimat syahadah di dadanya, itu saudara kita. Ini maksud Nabi, ukhuwah yang mantap adanya pelajaran di tempat sembahyang. Gak boleh ada perubahan-perubahan. Berubah aja sok. Berubah aja sok. Itu pertanda hati mereka sudah banyak yang berubah, enggak menyatakan dan tidak mengakui bahwa Islam punya saudara. Oh, siapa saudara? Yang ada salah sedikit gampang, salah sedikit maafkanlah. Ini orang yang tukang sembahyang akhlaknya berubah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas safil awwal. Karena sungguhnya Allah dan para malaikat enggak tanggung-tanggung. Yusalluna 'alas safil awwal, mereka bersalawat, mendoakan atas saf yang pertama.
Muhammad. Kalau belum lulus banget sok pertama, rapetin lurusin, rapetin lurusin. Ini sok pertama sebagai modal, Inna taswiyata sufufi min tamamis sholat, karena sesungguhnya merapatkan, meluruskan, ini ciri satu tanda sempurna nih, udah masuk satu poin sempurna buat sembahyang. Itu sok pertama. Allah dan para malaikat bersolawat. Bersolawatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad mengampuni dosa-dosa. Bersolawatnya para malaikat memohonkan ampunan, rahmat untuk umat Nabi Muhammad. Itu sok pertama. Andai kata manusia itu pahala sholat orang yang berada di sok pertama dijogrogin, yang lagi diimpus guru-guru berebut, sekalipun dia baru merantang, dia berebut sok pertama. Ayo cepetan, lurusin. Jadi selesai iqamah, qad qamatis sholat, sungguh sholat berdirikan. Qad qamatis sholat, sungguh sholat berdirikan. Imam udah siap, barisan udah rapat. Ini bagus begitu. Jadi tinggal Allahu Akbar. Ini qad qamatis sholat, beng. Jadi qad sungguh qad qamatis sholat, sungguh sholat mau didirikan, berarti kan udah rapat, udah lurus, udah mantap. Ini saya tadi pakai waktu sebatas isyraq. Masya Allah. Nikmat rasanya Allah bersolawat, para malaikat bersolawat di shaf yang pertama. Kalau Allah sudah bersolawat, tidak ada yang lebih baik kecuali itu. Kalau para malaikat sudah bersolawat, tidak ada perkara urusan dunia yang lebih baik daripada itu. Satu lagi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Luruskan shaf kalian, karena sungguhnya meluruskan shaf di dalam sholat adalah bahagian min iqamatis shalah, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Bahagian daripada mendirikan sholat. Kalau mendirikan dengan ilmu, kalau pakai mengerjakan bukan pakai ilmu. Wah malu sholat, kerjakan bayar, itu nggak pakai ilmu. Tapi aqimus sholat, dirikan sholat, itu pakai ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita tambahkan ilmu yang bermanfaat menjadi nabi berkata Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Tabaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jaddal Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidata
فاطمة بنت رسول الله السلام عليك يا أم حسن السلام عليك يا أم حسين السلام عليك يا أم الشيبان السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد السلام عليك يا أم فاطمة السلام عليك يا أم رسول الله السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهاب السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا الزينب السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليه نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمين آمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Doa untuk dengan fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup majlis ta'lim ini dengan kita mengangkat tangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walhamdulillahi rabbil ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu an salatin wa sahbihi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa ikafi umatida. Ya Rabbana lakal hamdu syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taqlaqu khaza'inallahi nura wa takunu lil mu'minina farjan wa farha wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma wahid kalimatahum wa 'alif baina qulubihim warzuqhum al-hikmata wa 'ilman nafi'a wal 'afiyata was salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Biqudrika ya qadir ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu khairu hadi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.